Apa kabar kalian semua, baik-baik saja? Kali ini TV Indominato akan membahas kemana Ishiki Otsutsuki sebelum kisah Boruto dimulai. Pada anime Boruto, kita diperkenalkan dengan sosok Jigen yang merupakan pemimpin dari kelompok antagonis utama di semesta anime tersebut, yaitu Kara. Namun, pada salah satu chapter manganya akhirnya terungkap bahwa Jigen hanyalah wadah dari Ishiki Otsutsuki. Dia pun dikisahkan datang ke bumi ribuan tahun bersama Kaguya Otsutsuki ribuan tahun lalu sebelum kisah anime Naruto dimulai. Seperti yang sudah dibahas sedikit di atas, Ishiki Otsutsuki datang ke bumi bersama Kaguya Otsutsuki ribuan tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk menanam pohon cakra di planet yang berisikan manusia. Proses tersebut pun dilakukan dengan cara mengorbankan Kaguya selaku Otsutsuki yang kelasnya lebih rendah ketimbang Ishiki untuk kemudian dikonsumsi oleh Jubi alias monster ekor 10. Namun, karena Kaguya menemukan pasangan di bumi dan ingin hidup bersamanya, dia pun mengkhianati Ishiki dengan cara menghancurkan bagian bawah rekannya tersebut. Dalam kondisi sekarat, Ishiki melihat seorang biksu bernama Jigen yang kemudian menjadi wadah baginya untuk bertahan hidup. Anehnya, setelah masuk ke dalam tubuh Jigen, Ishiki enggak melakukan apapun untuk membalas dendam kepada Kaguya. Padahal, secara logika Ishiki yang merupakan anggota klan Otsutsuki dengan kelas lebih tinggi seharusnya punya kekuatan yang lebih hebat atau paling tidak setara dengan Kaguya. Salah satunya adalah teori keberadaan Ishiki Otsutsuki. Anime Naruto dan Boruto via istimewa. Selain itu, ada beberapa momen yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Ishiki untuk menjalankan rencana awalnya di bumi sebelum. Mulai dari tersegelnya Kaguya oleh kedua anaknya, kematian Rikudo Sennin, sejumlah perang dunia ninja, hingga disegelnya Kaguya untuk kedua kalinya oleh Naruto dan Sasuke. Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena kekuatan Ishiki diambil oleh Kaguya pada saat dia dikalahkan ribuan tahun lalu. Tentunya, hal tersebut membuat Ishiki enggak bisa berbuat apa-apa dan hanya parasit saja di tubuh Jigen. Jadi, mau sebanyak apapun momen kelemahan umat manusia, Ishiki enggak akan bisa mengambil alih dengan kondisinya tersebut. Pada saat dikhianati oleh Kaguya, kondisi tubuh dari Ishiki menjadi sangat parah dengan bagian pinggang ke bawah hancur total. Hal inilah yang kemudian membuat dia langsung masuk ke tubuh Jigen, dengan cara mengecilkan ukurannya saat mendapatkan kesempatan singkat tersebut. Selama dalam tubuh dari sang biksu, Ishiki pun mulai menyerap nutrisi yang ada pada tubuh Jigen demi menyembuhkan diri. Lama-kelamaan, Ishiki menjadi punya kendali penuh atas tubuh Jigen dan kemudian menanamkan segel karma yang ada di bagian dagu sang biksu. Sayangnya, hal tersebut juga enggak mampu membuat kekuatan Jigen pulih 100% seperti saat sebelum dia dikalahkan oleh Kaguya. Hal ini jugalah yang kemudian membuat Ishiki akhirnya mengulur waktu untuk menjalankan rencananya sembari menunggu pulih seutuhnya. Selain itu, ada faktor lain yang membuat pemulihan kekuatan Ishiki menjadi lama. Sebab, awalnya Ishiki ingin hidup kembali secara seutuhnya menggunakan tubuh Jigen yang telah menyelamatkannya. Namun, ternyata tubuh milik Jigen enggak bisa menampung seluruh kekuatan penuh milik anggota klan Otsutsuki tersebut sehingga membuat Ishiki harus mencari cara lain. Salah satu cara yang dilakukan oleh Ishiki adalah memodifikasi tubuh milik Jigen dengan berbagai macam teknologi dan pengetahuan agar bisa menampung kekuatannya. Akan tetapi, cara tersebut tetap enggak berhasil yang kemudian membuat Ishiki sama sekali memulihkan kekuatannya 100%. Cara terakhir yang dilakukan olehnya untuk mendapatkan kekuatannya kembali adalah mencari wadah baru yang pas. Eksperimen tersebut dilakukan dengan cara menanamkan segel karma yang menjadi media reinkarnasi klan Otsutsuki di tubuh para subjek percobaan. Sayangnya, seluruh manusia yang menjadi subjek percobaan ini tewas karena masih enggak mampu menahan kekuatan Ishiki. Hingga pada akhirnya Ishiki menemukan remaja cowok bernama Kawaki yang mampu selamat setelah ditanami segel karma.
Proses penemuan Kawaki tersebut pun memakan waktu cukup lama karena sang remaja cowok baru ada pada era Boruto. Selain itu, Ishiki juga masih harus melatih tubuh Kawaki terlebih dahulu agar bisa menampung kekuatannya saat dia bereinkarnasi di badan sang remaja cowok. Jadi, enggak heran kalau meski sudah ada sejak era Naruto, Ishiki baru muncul pada saat kisah Boruto. Hal ini karena tentunya enggak akan mudah buat menjalankan rencana awalnya tersebut seorang diri. Sebab, selain butuh usaha yang lebih besar, pasti akan ada ninja pahlawan di setiap era yang kemungkinan bakal mencoba untuk menggagalkan rencananya tersebut. Mulai dari Hagoromo Mohamura, Ashura Indra, Hashirama Madara, hingga Naruto Sasuke.